Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan min hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يسمع, maka jika tidak mendengar itu orang ma terhadap sesuatu yaridu yang datang itu ma minal haqqi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar alaihi atas itu man fiha di dalam itu salat fama huwa maka tidak ada adapun itu orang mimman ialah termasuk orang alqa yang memasang itu man asama kepada pendengaran wala sami'a dan tidak mendengarkan itu orang hu kepada itu ma yaridu minal haqq. Jadi salat itu ya kan terdiri dari dialog antara orang yang sholat dengan Allah Ta'ala sebagaimana dijelaskan kemarin, yaitu ketika orang sholat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah merespon dengan ungkapan hambaku telah menyebutku ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah merespon dengan ungkapan hambaku telah memujiku ya. Jadi mestinya secara ideal seharusnya orang-orang yang sholat itu mendengarkan respon atau jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak bisa mendengarkan respon yang datang dari hadiratnya di dalam sholat itu, maka orang yang sholat itu termasuk orang yang tidak bisa memasang pendengaran. Jadi tidak bisa mendengarkan responnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendengarkan. Nah itu berarti apa? Itu berarti ada yang kurang di dalam kehusyukan sholat itu sendiri. Kalau sholat itu betul-betul konsentrasi kepada hadiratnya, tidak terlintas, tidak terbayang apapun yang lain, mestinya
bisa mendengarkan respon Allah Subhanahu wa taala ketika orang sholat itu membaca Al-Fatihah. Jadi ya, kita mesti tertarik untuk meningkatkan taraf kualitas sholat kita. Sehingga pada akhirnya dengan kesungguhan kita dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendengarkan responnya itu. Jadi karena itu jangan terburu-buru ketika sholat, jangan gerusa-gerusu, jangan terpancing untuk memikirkan dan membayangkan yang lain. Konsentrasikan diri kita, nikmati sholat itu senikmat-nikmatnya. Maka nanti ketika sudah makin bagus konsentrasi kita, semakin kita menikmati sholat, kita akan diantarkan kepada sanggup untuk mendengarkan responnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala yang tanpa huruf, yang tanpa suara itu. Jadi ternyata orang yang sholat itu secara hakikat itu bisa memasang pendengaran loh. Dan pendengaran itu bisa menangkap firman Allah. Menangkap firman Allah. Nah itu idealnya sholat ya. Ideal dari substansi sholat. Yang semestinya kita tidak pernah berhenti memproses diri agar sampai di kedudukan rohani yang seperti itu. Wa man lam yahdur, wa man adapun orang lam yahdur ialah tidak hadir itu man fiha pada itu salat ma'rabbi beserta Tuhannya man, ma kaunihi lam yasma wa lam yara, ma kaunihi beserta adanya itu man, lam yasma ialah tidak bisa mendengar tu man, walam yara dan tidak melihat man, falaisa maka tidak ada itu man bimusallin ialah sebagai orang yang sholat aslan sama sekali. Jadi ya, kalau sholat hati tidak merasakan hadir ke hadapan Allah Ta'ala, tidak merasakan dekat dengan hadiratnya, pada saat yang bersamaan pas ketika sholat itu juga tidak bisa mendengar responnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu terhitung sama sekali tidak sholat sebenarnya secara hakikat. Tidak sholat. Jadi sudah hati itu tidak merasakan hadir ke hadapan Allah, terus pendengaran tidak bisa menyimak respon Allah dengan firman-Nya. Fama huwa bimusallin aslan, orang seperti itu sama sekali tidak tercatat secara hakikat sebagai orang yang sholat. Jadi karena itu ya, kita harus sadar benar bahwa sholat itu memiliki posisi yang sangat penting di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu wajib kita berikhtiar sampai di substansi sholat, sampai di hakikat sholat itu. Jadi difokuskan, dikonsentrasikan sebaik mungkin. Jadi sholat itu bisa betul-betul merupakan tindakan kita yang istimewa manakala kita sampai di kedudukan rohani yang istimewa itu tadi. Walahu dan tidak pula adapun itu orang memang ialah termasuk orang alqa yang memasang orang asama kepada pendengaran wa saraya, adapun itu orang syahidun ialah menyaksikan. Juga tidak termasuk orang yang sholat, tidak termasuk orang yang bisa memasang pendengaran untuk mendengarkan responnya Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Juga tidak termasuk orang yang bersaksi dalam keterlibatan Allah Ta'ala di dalam sholat itu sendiri. Jadi ya, berarti jauh dari finish loh kita selama ini itu sholat. Jauh dari finish. Jauh dari finish. Jauh dari adanya kesaksian
orang-orang yang mengalami. Jauh dari adanya orang yang dengan hatinya bisa hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Jadi jangan katakan aku sudah sholat, sudah aktivitasnya, tapi untuk mencapai hakikatnya itu masih jauh. Masih jauh. Nah, kalau sholat kita istimewa ya, maka dapat dipastikan ibadah-ibadah yang lain itu istimewa. Tapi kalau sholat kita itu kerece-kerece, kaleng-kaleng, ibadah yang lain itu juga seperti itu. Seperti itu, karena sholat itu merupakan tolok ukur seberapa bersungguh-sungguh kita di dalam beribadah, menghadapkan diri kepada hadirannya. Itu tergantung kepada sholat kita. Terhadap sholat kita. Jadi ini selama-lamanya mesti kita jadikan PR. Jadi anggaplah sholat kita itu belum pernah rampung secara hakikat. Dan karena itu kita terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas sholat kita itu. Kita harus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas sholat. Jadi ya, bukan hal yang sepele yang dikerjakan sambil lalu saja. Tidak. Sholat itu betul-betul membutuhkan adanya kesungguhan kita. Membutuhkan adanya fokus kita, konsentrasi kita kepada hadiratnya. Dan jangan dibiasakan ketika sholat terlintas bayang-bayang yang lain atau pikiran apapun yang lain. Wa ma thammata, dan tidak ada di sana ibadatun, adapun ibadah tamnau yang mencegah ibadah. Mina tasarruf, dari bertindak fi ghairiha, pada selainnya itu ibadah, madamat, selama ada itu ibadah. Siwa salati, selain itu salat. Jadi ya, tidak ada ibadah selain salat ya, selain salat. Yang tidak ada ibadah apapun selain sholat yang mencegah seseorang untuk bertindak apapun yang lain. Contoh ya, orang berpuasa, berbicara, itu tidak membatalkan puasa. Orang tawaf sambil berbincang-bincang, tidak membatalkan tawaf. Orang sa'i sambil berbincang-bincang, tidak membatalkan sa'i itu sendiri. Tapi sholat, ya, kalau kita berbincang batal. Kalau kita makan batal. Jadi sholat ini memiliki keistimewaan, yaitu apa? Tidak boleh dibarengkan dengan adanya pekerjaan yang lain. Kalau orang berpuasa, orang itu berdagang, sah puasanya. Orang berpuasa, orang itu transaksi, sah puasanya. Tapi tidak dengan sholat. Jadi sholat itu juga berarti dengan demikian apa? Membutuhkan adanya konsentrasi lahir batin kepada hadiratnya. Sehingga berbagai macam tindakan yang tidak apa-apa ketika kita kerjakan bersamaan dengan ibadah yang lain itu sama sekali tidak boleh dibarengkan dengan ketika kita sholat. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang sholat itu ya, melenceng saja, disengaja arah kiblatnya itu melenceng, itu batal kok. Batal. Tapi kalau orang puasa, silakan menghadap kemana saja. Silakan menghadap kemana saja. Orang baca Quran, orang zikiran, silakan menghadapkan diri kemana saja. Boleh, tapi tidak dengan sholat. Jadi sholat itu dengan demikian membutuhkan adanya kesungguhan diri kita secara utuh. Karena itu ya, definisi dari khusyuk itu apa? Hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Itu hadirnya hati ke hadapan Allah Ta'ala sampai merasakan Allah lah yang terdekat itu, wa sukunul jawari, dan tentramnya anggota tubuh. Fokus. Jadi karena itu
kalau sudah menyangkut hakikat salat, maka jauh sekali dari hatam, dari rampung, dari sempurna, jauh. Nah, kualitas itulah yang seharusnya kita benahi terus-menerus di dalam salat. Sampai kita merasakan di waktu sholat itu kita berhadap-hadapan dengan penuh keasyikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzikrullahi fiha akbar. Wa dzikrullah, adapun zikir kepada Allah Ta'ala fiha dalam itu sholat, akbaru ma, ialah paling besarnya sesuatu, fiha di dalam itu salat. Jadi ya, zikir kepada Allah Ta'ala dalam salat itu ya, itu paling akbarnya nilai di dalam salat itu sendiri. Jadi dari mulai awal takbiratul ihram gitu ya, sampai kita ketika mau ruku Allahu Akbar, terus mau sujud Allahu Akbar, naik dari sujud Allahu Akbar itu ya, zikir di dalam sholat itu paling akbarnya nilai ya, paling besarnya nilai di antara berbagai macam gerakan sholat itu. La zikrullahi akbar. Nah, sekarang begini ya, ada dua pemahaman tentang wala dzikrullahi akbar itu. Yang pertama ya, itu menyandarkan masdar kepada fa'il. Jadi wala dzikrullahi akbar itu artinya apa? Zikirnya Allah kepada kita itu jauh lebih akbar, lebih besar, lebih agung dibandingkan zikirnya kita kepada hadiratnya. Jadi Allah di situ sebagai fa'il, sebagai pelaku. Wala dzikrullahi akbar ya. Zikirnya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala juga menyebut kita sebagai hambanya ketika kita membaca Al-Fatihah lalu mendapatkan respon dari Allah Ta'ala. Dzakarani abdi, hamidani abdi, dan lain seterusnya itu ya. Terus yang kedua ya, menyandarkan masdar itu sebagai mudhaf kepada maf'ul, yaitu kalau tadi Allah Ta'ala sebagai fa'il, pelaku zikir, kalau sekarang sebagai maf'ul, objek dari zikir. Jadi apa? Zikir kepada Allah Ta'ala itu betul-betul bernilai akbar. Bernilai akbar. Nah karena itu ya, ketika kita mengucap Allahu Akbar, penting kita itu meresapi akbarnya Allah. Tidak hanya berhenti di mengucap itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak hanya berhenti di mengucap. Sebab kalau berhenti di mengucap itu saja, berarti kita belum merasakan akbarnya Allah, belum mengalami akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus jelas Allahu Akbar, Allah cuman yang agung, seluruh alam raya ini menjadi kecil, menjadi sepele. Allahu Akbar. Nah, di situ utuh hati kita menghadapkan diri kepada hadiratnya, utuh. Tidak tercabik-cabik oleh berbagai ingatan dan bayang-bayang kepada yang lain. 5 tashtamilu alaihi min aqwalin wa af'alin. Lima, karena sesuatu tashtamilu yang mengandung itu salat, alaihi atas itu, ma min aqwalin wa af'alin, dari adanya zikir kata-kata, wa af'alin, dan zikir perbuatan. Jadi ya, di dalam salat itu ada zikir lafzi, yaitu ungkapan Allahu Akbar. Ada zikir fi'li,
yaitu adanya gerakan-gerakan anggota tubuh kita. Jadi ya, anggota tubuh kita bergerak di dalam sholat itu memiliki makna yang sangat mendalam. Memiliki makna yang sangat mendalam. Setidaknya ada 3 gerakan di dalam sholat itu, yaitu ketika kita berdiri, ketika kita rukuk, dan ketika kita sujud. Dan ketiga-tiganya itu memiliki makna. Memiliki makna. Berdiri adalah gerakan pepohonan. Rukuk itu adalah gerakan binatang. Gerakan binatang. Dan sujud itu adalah gerakan air. Jadi ada maknanya masing-masing. Wa qad dzakarna, dan sungguh telah menyebutkan kami sifat ar-rajulil kamil, terhadap sifat laki-laki sempurna fi sholati, di dalam salat, fil futuhat al-makkiyah, dalam kitab futuhat al-makkiyah. Kaifa takunu, bagaimana takunu ada itu salat, li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, ialah berfirman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata, sesungguhnya salat, tanha, ialah mencegah, salat, anil fahsya, dari adanya keburukan, wal munkar, dan kemungkaran. Li'annahu, karena sesungguhnya itu syan syuri'a, disyariatkan, lil musalli, bagi orang yang salat, alla yatasarrafa, apa hendaknya tidak bertindak itu orang salat, fi ghairi hadhil ibadati, di selain ibadah ini. Madama, selama ada itu orang fiha, pada itu salat, wa yuqalu, dan dikatakan lahu, bagi itu orang, musallin, orang yang salat. Jadi ya, Allah Ta'ala menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oke. Pemahaman yang pertama yaitu pemahaman pada lapis permukaan. Innal sholata tanha 'anil fahsya', itu artinya apa? Salat itu mencegah orang untuk bertindak sesuatu yang di luar salat tadi. Seperti berbincang-bincang atau melakukan gerakan-gerakan yang kuat-kuat, gerakan-gerakan yang banyak. Itu juga kan tidak boleh. Nah, melakukan adanya gerakan, melakukan adanya makan, berbincang-bincang, itu masuk kategori fahsya. Masuk kategori fahsya ketika orang itu sedang sholat. Jadi karena itu kemudian sholatnya batal kalau orang itu sholat sambil berbincang-bincang. Kalau orang sholat itu sambil bertindak apapun yang lain. Nah, itu secara pemahaman di permukaan. Terus bagian intinya, bagian dalamnya adalah bahwa ketika kita itu tidak khusyuk di saat sholat, itu menurut tasawuf batal juga itu. Batal. Jadi yang disebut gerakan di luar sholat itu tidak hanya menunjuk kepada adanya gerakan anggota tubuh seperti makan dan bergerak-gerak yang melampaui batas itu. Tidak hanya itu, tapi juga tertuju kepada dimensi batin. Jadi kalau batin itu menikmati yang lain, bayang-bayang apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu terhitung batal. Terhitung batal. Nah, ini perlahan-lahan kita pegang definisi ini agar tidak sembrono ketika kita sholat kita membayangkan apapun yang lain, agar tidak sembrono begitu. Jadi ada yang membatalkan sholat secara lahiriah seperti berbincang-bincang, makan, melakukan gerakan-gerakan, gitu ya. Gitu. Ada yang membatalkan sholat secara batiniah, seperti tidak konsentrasi, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu lalai, lupa kepada hadirnya.
itu yang membatalkan sholat secara batiniyah. Nah, jaga kedua-duanya itu sebisa mungkin dijaga agar kita semakin sampai kepada substansi sholat, kepada hakikat sholat itu sendiri. Jadi disyariatkan untuk orang yang sholat untuk tidak bertindak apapun di luar ibadah sholat itu sendiri. Wala dzikrullahi akbar. Adapun zikir kepada Allah atau zikirnya Allah akbar ialah sangat agung, sangat besar, yakni fiha di dalam sholat itu. Jadi ya, nilai zikir kita ketika mencapai hakikat itu sangat akbar ketika berlangsung di dalam sholat, lebih akbar dibandingkan dengan ketika berada di luar sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah keistimewaan itu sendiri. Jadi kita berzikir kepada Allah Ta'ala di dalam sholat itu jauh lebih akbar, lebih besar nilainya dibandingkan kita berzikir kepada Allah Ta'ala di luar sholat. Karena itu disebutkan yakni fiha, ay artinya al-dzikrul ladzi yakunu minallah li'abdi hina yujibuhu fi su'alihi. Artinya apa? Zikir Allah Ta'ala kepada seorang hamba itu, ini yang Allah Ta'ala sebagai fa'ilnya tadi. Zikir Allah Ta'ala kepada seorang hamba, katakanlah kepada kita ketika kita sholat misalnya, itu bernilai sangat akbar, sangat agung, yaitu ketika apa? Allah berzikir kepada kita ketika Allah Ta'ala merespon bacaan Fatihah kita. Itu akbar itu. Allah Ta'ala merespon bacaan Fatihah kita. Wa sana'u alaihi akbaru min dzikril abdi rabbahu fiha. Wa sana'u adapun pujian Allah Ta'ala alaihi atas itu hamba akbaru ialah lebih besar min dzikril abdi dari zikirnya hamba rabbahu kepada Tuhannya itu hamba fiha pada itu salat. Jadi ya, ketika Allah Ta'ala menyebut di saat kita baca basmalah, Allah Ta'ala menyebut hambaku berzikir kepadaku, hambaku mengingatku. Nah, pujian Allah Ta'ala kepada kita di waktu itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan zikirnya hamba kepada Allah Ta'ala di dalam sholat. Jadi memang kita manusia itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, tapi komunikasi itu tidak imbang. Komunikasi itu tidak imbang. Apa arti zikirnya kita kepada Allah dibandingkan zikirnya Allah Ta'ala kepada kita? Sama sekali tidak bisa dibandingkan zikir kita kepada hadiratnya dibandingkan zikir hadiratnya kepada diri kita. Makanya disebutkan wassana'u alaihi akbaru min dzikril abdi rabbahu fiha. Allah Ta'ala memuji seorang hamba di dalam sholatnya itu jauh lebih agung, lebih besar dibandingkan zikirnya hamba kepada Tuhannya di dalam sholat itu tadi. Jadi ya, karena itu hidupkan hati kita di waktu kita sholat. Jangan malah kepikiran kepada apapun yang lain. Fokuskan. Kalau kita belum bisa menikmati, yang penting kita belajar untuk terus memfokuskan diri. Kata yang kemarin Ibn Arabi itu disebutkan bahwa kalau kita tidak bisa menyaksikan Allah, tidak bisa melihat Allah Ta'ala, maka bayangkanlah Allah berada di arah kiblat kita. Bayangkanlah Allah Ta'ala berada di arah kiblat kita. Dan kita
berkonsentrasi dengan berdasarkan adanya membayangkan itu. Tapi jangan sekali-kali membayangkan adanya sosok. Sebab Allah Ta'ala itu bukan sosok. Kalau mau kita bayangkan nilai keagungannya, nilai keindahannya, itu boleh kita bayangkan. Karena itu bukanlah sosok, bukanlah rupa, bukanlah warna. Lianna lagi beria, karena sesungguhnya keagungan itu, kebesaran itu lillahi, ialah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memiliki segenap kebesaran, memiliki segenap keagungan itu memuji-muji diri kita. Loh, kalau Allah memuji diri kita, berarti nilainya pujian Allah untuk kita itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sama sekali jangan dibandingkan dengan adanya nilai pujian kita kepada hadiratnya. Tong kita itu nisbi, pujian yang nisbi itu juga nisbi. Allah Ta'ala mutlak, pujiannya juga mutlak. Itu ya, yang menunjukkan adanya keistimewaan sholat. Oh dear. Menunjukkan adanya keistimewaan sholat. Walidzalika qala, dan karena itu qala menyatakan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Li ajli annal murad bidzikri dzikrullah fi muqabalati ma yasna'ul abdu minas su'al wa thana. Oke. Qala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu adapun Allah ya'lamu, ialah mengetahui Allah ma kepada suatu yastasnaun, yang berbuat kalian. Jadi wala dzikrullahi akbar itu lebih pas pemahamannya. Kata-kata zikir itu disandarkan kepada fa'il, Allah pelaku, bukan Allah sebagai objek zikir. Jadi zikirnya Allah Ta'ala kepada si hamba itu jauh lebih hebat dibandingkan zikirnya si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala itu menyatakan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu maha mengetahui apa yang kalian perbuat itu. Itu yang menunjukkan bahwa lebih pas Allah itu di dalam kata-kata zikrullah lebih sebagai fa'il atau pelaku zikir itu. Jadi pemahamannya wala zikrullah akbar itu bukan berzikir kepada Allah, itu bernilai akbar, bernilai maha besar, bukan. Tapi zikirnya Allah Ta'ala. Jadi Allahnya sebagai pelaku, sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul, bukan sebagai objek. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, aw alqasama wa huwa syahid. Alqa, atau memasang itu orang abad asama kepada itu pendengaran, wahwa seraya adapun itu orang syahidun, ialah menyaksikan. Setiap orang yang sholat dan di dalam sholat itu orang ini mendengarkan responnya Allah Ta'ala, pasti orang itu menyaksikan keterlibatan Allah Ta'ala di dalam sholatnya itu, pasti menyaksikan. Jadi ini yang disebut dengan aw al-qassama wa huwa syahid. Fa ilqahu as-sama huwa lima yakunu min dzikrillah iyyahu fiha. Fa ilqahu, maka adapun memasangnya itu orang as-sama kepada pendengaran, huwa ialah adapun itu ilqahu as-sama lima, karena suatu yakunu yang ada itu ma min dzikrillah, dari zikirnya Allah Ta'ala, iyyahu kepada itu orang, fiha di dalam itu salat. Ya.
Jadi karena di dalam sholat itu Allah Ta'ala itu merespon dengan firman-Nya terhadap bacaan-bacaan Fatihah sang hamba, maka jelas sang hamba di situ yang jernih hatinya bisa mendengarkan responnya Allah dengan firman-Nya itu. Bisa. Jadi karena itu ya, lakukan ikhtiar-ikhtiar, ciptakan kegelisahan-kegelisahan agar kita bersungguh-sungguh untuk mencapai adanya derajat sholat yang hakiki, agar bersungguh-sungguh. Jadi apa yang sekarang kita kerjakan itu boleh jadi masih jauh dari sempurna di dalam hakikat sholat itu. Dan karena itu jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa finish, jangan pernah merasa rampung berkaitan dengan hakikat sholat. Kita harus terus mengisi kesungguhan dan ketulusan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Sebab kita membayangkan sholatnya Nabi itu paling sempurna. Sholatnya Nabi itu paling sempurna sudah. Dan tidak mungkin orang itu bisa mencapai kesempurnaan sholatnya Nabi. Gak mungkin. Jadi karena itu apa yang disebut sebagai finish itu tidak mungkin ada. Yang dianggap rampung secara hakikat itu tidak mungkin ada. Itu ya pentingnya kita terus-menerus melakukan ikhtiar. Jadi dibutuhkan kesungguhan, dan karena itu mengaji dan bertasawuf itu bukan perkara sambil lalu, itu bukan perkara iseng, bukan. Itu membutuhkan kesungguhan dari diri kita. Oke. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada